Ya, Panji Petualang dan Bambu Petuk itu adalah dua hal yang menarik dan menjadi atau sering jadi bahan perbincangan terutama di dunia YouTube dan kalangan yang suka hal-hal berbau mistis dan alam. Ya, Panji Petualang adalah sosok yang dikenal luas ya lewat YouTube dan acara TV karena kegemarannya berpetualang di alam liar, terutama menangkap ular. Ia punya gaya khas, berani, nyentrik, dan dekat dengan dunia satwa liar. Panji juga dikenal sering menekankan hal pentingnya menjaga alam dan hidup berdampingan dengan hewan, termasuk yang dianggap berbahaya seperti ular. Ya, Bambu Petuk ya. Di sini kita hubungkan Bambu Petuk dengan sosok Panji Petualang. Namun saya akan jelaskan dulu Bambu Petuk itu ya kadang disebut bambu buta. Adalah jenis bambu yang tumbuh unik karena ruasnya saling bertemu atau petuk. Bertemu langsung antar ruas, tidak seperti bambu biasa yang berurutan. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan sekitarnya, bambu ini dianggap bertuah sakti atau membawa keberuntungan. Banyak orang mempercayainya ya atau mencarinya untuk jimat, pesugihan dan perlindungan mistis. Lantas, apa sih hubungan Panji Petualang dan Bambu Petuk ya? Panji Petualang pernah membuat beberapa konten terkait Bambu Petuk. Ia membahasnya dari sisi fenomena alam sekaligus menghormati kepercayaan masyarakat terhadap benda-benda semacam itu. Kadang ia menunjukkan koleksi benda-benda unik termasuk bambu petuk yang ditemukannya, tapi tetap membawakan dengan gaya rasional, tak terlalu mistis tapi juga tak meremehkan budaya atau kepercayaan lokal seperti itu. Ya, kita langsung ke pendapat dari seorang Mbah Ilo ya, spiritual yang melihat Panji ini dapat bambu petuk ini apa nih maknanya kan gitu. Ya, kata Mbah Ilo ya beberapa waktu lalu ia mengatakan Panji itu adalah anak muda yang berani. Hidupnya banyak dihabiskan di hutan, berteman dengan ular dan binatang liar. Tapi ketika dia menemukan bambu petuk, Mbah melihat itu bukan sekedar temuan biasa, itu pertanda. Ya, bambu petuk bukan bambu sembarangan. Ia tumbuh dengan cara yang tak lazim. Ruasnya saling bertemu langsung. Dalam kepercayaan orang dulu, itu bukan kebetulan, tetapi sebuah isyarat alam. Kalau seseorang mendapatkannya, apalagi secara tidak sengaja, biasanya itu membawa pesan. Ya, menurut Mbah Ilo ada 3 makna besar dari Panji Petualang mendapatkan bambu petuk. Yang pertama adalah alam sedang berbicara kepada Mas Panji ya. Panji bukan sekedar pencinta alam, tetapi sekarang mungkin sudah dianggap bagian dari alam itu sendiri. Bambu petuk datang sebagai tanda bahwa alam telah mengakui kehadirannya. Bisa jadi Panji punya peran yang lebih besar, menjadi penjaga bukan hanya penjelajah. Ya, yang kedua adalah ujian atau panggilan. Ya, bambu petuk kadang juga jadi pintu masuk ke dunia yang tak kasat mata. Kalau Panji tidak hati-hati, bisa saja dia terbawa arus yang lain. Tetapi kalau dia bijak, itu bisa jadi jalan baru menuju kedewasaan spiritual. Yang ketiga, kata Mbah Ilo ya, makna dari Panji menemukan bambu petuk adalah perubahan hidup. Biasanya setelah seseorang menemukan bambu petuk, hidupnya tidak lagi sama. Biasanya jadi lebih baik, bisa jadi diuji, tergantung bagaimana ia menyikapi. Ya, Panji harus lebih waspada, lebih rendah hati, dan lebih mendengarkan suara alam. Ya, bambu petuk itu bukan sekedar benda, kata Mbah Ilo, tapi peringatan lembut dari alam semesta. Kalau kau genggam dengan hati bersih, dia akan jadi penerang. Tapi kalau kau genggam dengan sombong, dia bisa membakar dari dalam ya. Jadi Panji mendapatkan bambu petuk bukan cuman menarik untuk ditonton ya guys, tapi untuk dianalisa, dipahami supaya kita tuh juga dapat ilmunya, makna spiritualnya gitu. Nah, ini kita bahas juga tentang bagaimana pendapat Mbah Ilo terkait dengan Panji Petualang yang mendapatkan bambu petuk itu berbentuk ular. Apakah setelah mendapatkan itu Panji itu mungkin punya kesaktian tertentu? Ya, ini kata Mbah Ilo, Panji itu
anak muda yang akrab dengan bahaya. Dari kecil katanya sudah gendong ular kobra, tapi saat dia menemukan bambu petuk yang bentuknya mirip ular, itu bukan cuma kebetulan, itu bisa jadi lambang atau cermin dari jiwanya sendiri. Ya, yang pertama, kesaktian itu bukan soal bambu tapi soal batin. Ya, kata Mbah Hilo, bambu petuk berbentuk ular memang langkah nih yang didapatkan oleh Panji Petualang. Orang bilang itu bertuah, tapi Mbah Ilo percaya ya benda bertuah hanya memperkuat niat di dalam hati. Kalau Panji hatinya lurus, rendah hati, dan tujuan yang baik, maka ya bisa dibilang kesaktiannya bertambah. Tapi bukan juga jadi dukun atau jago santet ya. Nah, tapi lebih peka, lebih tajam mata batinnya katanya ini. Ketika dia mendapatkan bambu petuk, katanya bukan sakti seperti dukun ya, tapi lebih mempertajam mata batinnya, kata Mbak Ilo. Ya, kemudian bambu itu seperti cermin jiwa. Ular itu lambang kekuatan, kesabaran, sekaligus kewaspadaan. Kalau bambu petuk yang ditemukan menyerupai ular, ya bisa jadi itu pertanda bahwa Panji Petualang sedang menghadapi fase hidup penuh ujian batin. Mungkin akan banyak godaan dari popularitas, uang, sampai orang-orang yang ingin menarik energinya ke arah yang salah. Kalau dia mampu melewati semua itu, itulah kesaktian sejati. Bukan menang duel, tapi menang melawan diri sendiri. Ya, sebagian orang percaya guys, tantangan terbesar adalah tantangan melawan diri sendiri. Waduh. Ya, kata Mbak Ilo yang ketiga adalah Panji belum tentu sakti, tapi sedang dipanggil atau diuji ya. Kadang alam memberi sesuatu bukan untuk membuat kita kuat, tapi untuk menguji apakah kita layak disebut penjaga alam. Panji itu bukan cuma tokoh YouTube atau konten kreator, tapi sudah jadi ikon anak muda yang cinta alam. Dan mungkin bambu ular itu bukan hadiah, tapi ujian dalam bentuk hadiah. Kesimpulannya, kesaktian sejati bukan di tangan tapi di hati. Kalau Panji bisa menjaga niatnya tetap bening, maka bambu itu akan jadi sahabat. Tapi kalau hatinya goyah, bambu itu bisa berubah jadi beban. Ya, ini kalau dari pandangan spiritual panjang ya guys ya. Jadi mungkin penjelasannya mungkin ada yang masuk di pikiran kalian, ada juga yang mungkin menganggapnya walah ini terlalu berlebihan. Ya, itu pendapat kalian, itu adalah hak kalian gitu ya, dalam menilai sesuatu hal yang masih abu-abu ya. Mistis ini kan termasuk yang abu-abu guys. Ya, pembahasan terakhir ya tentang bambu petuk nih, kata Mbah Hilo. Ya, Panji Petualang itu adalah sosok pemuda. Jadi sosok pemuda ya dilambangkan oleh Mas Panji itu harus menghargai namanya warisan ya, tentang bambu petuk. Bambu petuk itu kata Mbak Ilo bukan cuman batang bambu aneh yang ruasnya saling bertemu. Di balik bentuknya yang unik tersimpan nilai-nilai kehidupan, petunjuk alam, dan kearifan leluhur. Sayangnya banyak anak muda yang sekarang hanya melihat sebagai barang untuk konten mistis, media pesugihan, atau koleksi aneh-aneh gitu ya. Padahal yang paling penting itu bukan bentuknya, tetapi bagaimana kita memaknainya, atau apa filosofi dari pada bambu petuk itu sendiri ya. Kenapa anak muda perlu menghargai bambu petuk? Ini ada 3 alasannya guys ya. Yang pertama adalah simbol keterhubungan ya. Ruas yang bertemu itu menggambarkan bahwa dalam hidup kita harus terhubung dengan sesama, dengan alam, dengan diri sendiri. Jangan hidup individualis terus. Bambu petuk mengajarkan tentang keseimbangan dan keterikatan. Yang kedua adalah lambang jalan hidup yang tidak biasa. Bahwa bambu biasa tumbuh lurus dan teratur, tapi bambu petuk justru menabrak pakem. Ini mengajarkan bahwa anak muda tidak harus selalu ikut arus. Kalau kamu punya jalan sendiri yang lurus dan baik, meski beda dari yang lain, jalanilah gitu ya. Yang terakhir, yang ketiga adalah warisan budaya yang harus dilestarikan. Ya, di balik bambu petuk ada cerita rakyat, ada doa-doa orang tua zaman dulu, ada tradisi yang memperlakukan alam dengan hormat. Kalau anak muda hanya memainkan untuk
memakainya ya, bambu petuk ini dipakai untuk pamer atau coba-coba keberuntungan, itu sama saja menghapus nilai budaya. Ya, walaupun bambu petuk ini bukan warisan budaya resmi Indonesia, tetapi di beberapa budaya lokal ini dihormati ya guys ya. Ya, terakhir adalah pesan dari Mbah Hilo, bambu petuk itu seperti kakek bijak yang diam. Ya, di tengah hutan ia tak bersuara, tapi menyimpan banyak pelajaran. Kalau kamu menunduk, kamu bisa dengar bisikannya. Tapi kalau kamu sombong, kamu hanya lihat bentuk anehnya. Ya, jadi itulah terkait dengan Panji Petualang dan keterkaitan dengan bambu petuk. Panjang penjelasannya, tapi mungkin ada yang menerima, ada yang tidak. Itu adalah hak kalian. Yuk, kita sama-sama menghargai namanya bambu petuk dari filosofinya ya, bukan dari bentuknya yang aneh. Karena bentuknya yang aneh itu bisa jadi buatan tangan manusia, tetapi ada makna filosofi yang ada di dalam yang sangat luar biasa.